Sudah dibersihkan kelasnya? Coba ditengok di lacinya di bawah itu. Ada nggak? Nggak ada? Coba. Sebelum ibu absen kita berdoa. Abizar, siapkan aplikasinya dulu. Diri, siap, duduk, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman wa amalan sholihan. Oke, sehat anak ibu? Sehat, Bu. Oke, sebelum kita masuk materi kita, ibu mau absen dulu ya. Abizar, Ibu. Albi, Ibu. Aidelia Putri, Sajian Kirana, Syaputra, Dava, Judian, Putri, Kadina, Adinda Sahira, Siva, Justisia Fabiola, Husna, Akila, Asyifa. Oke. Sudah sarapan anak ibu? Sebelum kita masuk, ibu mau kita coba anak ibu berdiri kita yuk. Kita nyanyi. Tangan ke atas. 1, 2, 3. Ya. Tangan ke atas.
kita semua. Oke, pola gaya hidup. Gaya hidup kita untuk berkelanjutan. Pola hidup yang bertujuan memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Yang poin kedua, prinsip utamanya adalah menghemat sumber daya dan mendukung sistem yang dapat terus berlangsung dalam jangka panjang dengan cara mengurangi pengurangan energi, memilihkan produksi sampah melalui daur ulang, menerapkan pola makan yang sehat dan mendukung ekonomi lokal. Nah, Bu, tadi itu apa sih? Nah, yang tadi itu adalah gaya hidup kita berkelanjutan. Jadi, ada yang di sekolah kita itu bisa kita buat daur ulang, misalnya plastik. Nah, kita buat apa? Contohnya bunga. Terus apa lagi? Botol aqua kita buat dari jadi tong sampah. Nah, itu nanti kita buat ya. Nah, sekarang Ibu mau kita melakukan profil pelajar Pancasila. Yang pertama tuh beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua bergotong royong. Yang ketiga berkeadaban. Keempat musyawarah. Kelima toleransi. Nah, coba yang hafal nyanyi pelajar Pancasila siapa? Ayo, yuk nyanyi sama-sama. 1, 2, 3, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bermartabat. Oke. Jadi kita dari situ harus tahu bergotong royong. Ada nggak bergotong royong di kampung kita? Ada. Bermusyawarah ada tidak? Ada. Berkeadaban ada tidak? Ada. Toleransi. Nah, jadi kita 3 poin yang harus Ibu kasih tahu. Berkeadaban, yang itu menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap lingkungan dan ciptaan Tuhan, bertindak dengan sopan dan etis, baik dalam interaksi sehari-hari maupun dalam kegiatan kelompok. Sikap keberadaban tercermin dan kepedulian terhadap pelestarian alam dan etika dalam bekerja sama, itulah keberadaban. Yang poin kedua, musyawarah, artinya aktif berpartisipasi dalam proses musyawarah untuk mencapai keputusan yang disepakati bersama, terampil dalam berdiskusi secara terbuka, mendengar berbagai pendapat, berkomitmen pada kesepakatan yang diambil melalui proses diskusi yang inklusif dan kolaboratif. Itu yang poin kedua. Yang ketiga, toleransi, yaitu menunjukkan sikap toleransi yang tinggi terhadap perbedaan pendapat dan keragaman di dalam masyarakat, maupun menerima dan menghargai keragaman ide dan latar belakang, bersikap sabar dalam menghadapi keberadaban serta berkontribusi secara positif dalam lingkungan yang pluralistik. Nah, itulah dia. Jadi Ibu mau kalian harus tahu itu. Nah, sini ada poinnya. Pengenalan kita harus melalui diskusi di awal. Habis itu kita presentasi gimana pengertian sampah, apa tuh jenis-jenis sampah. Nah, sekarang kalian dengar saja ya videonya. Didengar ya anak-anak Ibu.
Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Didengar ya, jenis-jenisnya. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Berdasarkan wujudnya, sampah dibedakan atas sampah padat, cair, dan gas. Sampah padat. Contoh sampah padat seperti plastik, kertas, karet, dan lain-lain. Sampah cair. Contoh sampah cair antara lain air sabun, air bekas cucian, limbah air dari pabrik, dan limbah toilet. Sampah gas. Sampah gas dapat dikatakan sebagai emisi dan biasanya dikaitkan dengan polusi. Berdasarkan asalnya, sampah dapat dibedakan atas sampah alam, sampah manusia, sampah nuklir, sampah industri, sampah pertambangan, dan lain-lain. 1. Sampah alam. Sampah alam adalah sampah yang berasal dari alam atau terbentuk secara alami. Contohnya adalah dedaunan kering, ranting, kulit kayu, dan buah-buahan yang membusuk. Umumnya, sampah alam tidak menimbulkan masalah karena mudah diuraikan secara alami. 2. Sampah manusia. Sampah manusia adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia. Sampah ini merupakan sisa dari proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh manusia. Contohnya adalah urin dan feses atau tinja. Sampah manusia dapat berbahaya bagi kesehatan jika tidak ditangani dengan baik. Hal ini karena sampah manusia dapat menjadi pembawa bibit penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. 3. Sampah konsumsi. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia karena mengkonsumsi atau menggunakan. Secara umum, sampah konsumsi dapat dikatakan sebagai sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. Oke. Nah, tadi sudah mendengar apa belum? Sudah? Kok kayaknya ada sedikit malas nih anak-anak ibu inilah. Nah, jadi kita itu harus tahu gimana cara mendaur ulang. Terus ada tadi sampah manusia. Terus sampah apa lagi? Sampah alam. Terus
Kotor? Itulah dia. Nah, tadi kita sudah tahu kan? Sekarang coba Ibu mau kalian itu cari di tadi aku udah Ibu kasih video tadi itu, walaupun tidak Ibu layarkan, tapi kalian kan bisa mendengar dan mengingat. Ambil buku, coba kalian kasih 3 poin saja jenis-jenis sampah dan 1 contohnya. Sekarang Ibu kasih waktu 2 menit. Ayo anak-anak Ibu. Nanti yang udah kalian diskusikan, nah itu kan udah ada tuh di meja yang udah kalian kerjakan. Nanti kalian presentasikan ke depan dan kalian foto di depan ya anak-anak Ibu dengan hasil kali. Oke. Sudah. Ayo jenis-jenisnya ditulis. Ayo. Tahu Putra? Nanti ke depan kalian bawa ya hasilnya yang ada di kertas karton kalian itu. Putra udah siap? Udah? Ayo ke depan. Oh ini dia hasilnya ya, mereka dari kelompoknya si Putra. Oke, apa sih jenis-jenis sampah tadi nak? Sebutkan. Yang ada di buku. Terus, ya. Oke, ini dia hasilnya ya. Ini dia ya. Nampak anak-anak Ibu? Oke, terima kasih anak-anak Ibu, pintar sekali. Oke, sekian dari materi Ibu ini hari. Besok kan Ibu masuk lagi. Besok kita buat tong sampah. Kita buat dari daur ulang lagi, yaitu dari botol aqua. Jadi besok bawa botol aquanya ya nak, biar kita buat tong sampah. Oke. Sekian dari materi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dah, oke. Sudah selesai tugas yang semalam. Oke, coba anak ibu mana hasilnya? Oke, coba kelompok satu maju ke depan. Nah, maju ke depan coba. Apa ini? Oh, meja. Terbuat dari apa, Nak? Dari apa? Botol aku. Oke, terima kasih. Tunggu. Kelompok yang kedua, coba. Apa ini, Nak? Pot. Terbuat dari apa? Botol apa, Nak? Oke, terima kasih ya. Cantik dulu.